Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil, semuanya baca hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapa yang tidak menjaga kepastian, tidak memastikan terjaga hurufnya, maka batal sholatnya, batal Fatihahnya, batal sholatnya. Al-mu'allif wa syarhu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi nafahatihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Berkata pengarang dan para penyarahnya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang mengenalkan, mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, amin. Ar-ruknur rabi', rukun yang keempat daripada arkanus shalah, daripada rukun salat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Disinilah membaca Al-Quran itu wajib. Jadi hukum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Bisa dibaca kapanpun, dimanapun, ya selama tempatnya mulia. Itu baca Quran disunahkan. Akan tetapi ketika kita membaca di surah salat, membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Apa? Baca suratul Fatihah. Disitulah kenapa belajar Quran itu jangan sampai ada kesalahan, karena itu bagian daripada rukunnya salat. Nanti kita jelaskan. Wa tajibu fi kulli rak'atin, baca Fatihah itu hukumnya wajib pada setiap rakaat, sawa'an kanatis sholatu fardhon am naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Maka membaca Fatihah di setiap rakaat hukumnya wajib. Alal imam wal ma'mum wal munfarid, bagi si imam dan makmum, juga bagi orang yang sholatnya sendirian. Jadi sholat lima waktu itu hukumnya fardu bagi imam, makmum, dan juga orang yang sholat sendirian wajib membaca surat Al-Fatihah. Syurutul Fatihah isna asyar, membaca suratul Fatihah itu di dalam syarat-syarat Fatihah itu ada 12 syaratnya. Ini syarat membaca Al-Fatihah ada 12. Pertama adalah tartibu, tertib di dalam Fatihah. 7 ayat itu harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim enggak dibaca, enggak bisa. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena enggak tertib. Ya. Kalau kita baca surah Al-Qur'an lupa satu ayat, kita loncat, itu masih boleh, ya, masih boleh. Yang nggak boleh itu merubah bacaan yang bisa merubah maknanya, ya, karena lupa diloncat, ya. Atau ketika ayat yang mirip dia baca dengan surah yang lain dengan ayat yang mirip, dilanjutin lagi, masih boleh. Nah, tertib. Nah, bagaimana jika orang yang udah kelewatan, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka ar-rahmanir-rahim enggak dibaca. Faya'idu murattiban, maka dia harus kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Tadi lupa ar-rahmanirrahim. Harus kembali lagi ulang. Litasih qira'atah, harus agar sah
ke bacaannya. Fa iza akhalla bi tartib ma'a taghyir al ma'na batalat salatuh. Nah, jika seseorang tidak tertib, ya, maka batal sholatnya. Yang kedua, al-muwalah. Al-muwalah ini terus menerus, ya, terus menerus. Artinya nggak boleh diistirahatkan. Santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibengong dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-muwalah. Al-muwalah artinya fayadurru iza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saqtati tanaffus. Itu bisa mencederai, bisa membatalkan Fatihahnya jika dia iza fasala, jika dia memisahkan fasala baina ayatiha, antara ayat dengan ayatnya itu dipisahkan, ziyadatan dengan waktu yang lebih, ziyadatan waktunya itu lebih lama, ala saqtati tanafus, dari seseorang menarik nafas. Ya, dilama-lamain sama dia antara ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal udah narik nafas udah bisa, tapi dia nggak baca. Nah, di fasal, dipisahkan. Ya, lebih daripada saktatin tanafus, seseorang menahan dan menarik nafas, itu membatalkan Fatihahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mura'ata hurufiha. Mura'ah itu mura'atu hurufiha. Mura'ah muru dari kata menjaga, memastikan, terpelihara, itu namanya mura'ah. Mura'ah itu kita menjaga dengan memastikan. Ya, karena kalau menjaga tapi nggak memastikan, akhirnya teledor. Ya, anaknya ada yang jatuh ke kolong, ada yang ke got, lagi jagain anak begitu. Berarti menjaga itu nggak memastikan keselamatan, teledor. Tapi mura'ah ini dia menjaga tapi dipastikan, diperhatikan persis, ya, tiap gerak-geraknya, itu namanya mura'ah. Apa yang dijaga? Yang dipastikan keterjagaan hurufiha, hurufnya. Disinilah ya kita mau makhraj itu ha kecil, ha besar, do, zo, nggak ada zo, walau zolin, do dibacanya zo. Ya. Ha besar dibacanya ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enggak menjaga dan memastikan hurufnya. Falau asqata harfan wahidan, kalau gugur satu huruf saja, hurufnya itu enggak dibaca dengan pas, satu huruf harfan wahidan, batalat sholatuh, batal sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, semuanya dibaca hak kecil. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, siapa yang tidak menjaga kepastian, tidak memastikan terjaga hurufnya, maka batal sholatnya, batal Fatihahnya, batal sholatnya. Wa kadzalika, begitupun lau abdala, kalau dia mengganti harfan biharfin, huruf di dalam suratul Fatihah dengan huruf yang bukan hurufnya, kayak tadi. Hak besar dibacanya hak kecil, huruf do dibacanya zo, huruf do
Waladdo, bacanya waladdo. Nah ini yang ketiga nih, daripada syarat Fatihah, dia menjaga kepastian, menjaga kemurnian hurufnya. Ya. Nah, kalau huruf itu gugur atau tidak terbaca atau berubah atau diganti, ya, suaranya yang keluar itu beda sehingga berubah hurufnya dengan huruf yang lain, ya, huruf do sehingga didengarnya kayak huruf zo, huruf h besar didengarnya kayak huruf h kecil, batalat sholat tuh, batal sholatnya. Nggak sembarangan kita sholat tuh, nggak sembarangan. Kemudian yang keempat, mura'atu tasdidatiha, tasdidnya sama mura'a juga. Mura'a itu menjaga dengan pasti, terjaga apa? Tasdidatiha, tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qira'atihi fa alaihi an yu'idahu musyaddadan. Falau khaffaf, kalau dia ringankan, tasdidnya itu dibacanya ringan, rendah, tidak ditasdidkan, tapi dengan tasdid yang rendah, fa alaihi an yu'idahu, maka dia wajib kembali ulang musyaddidan dengan dibaca tasdidnya. Tadi huruf, ketika baca huruf, kemudian huruf yang ada tasdidnya itu juga, tasdidnya juga tidak boleh dilemahkan, apalagi sampai tidak dibaca. Wa amma, maka jika iza syaddada mukhaffafan, jika tasdidnya itu dihilangkan, batalat sholatuh, batal sholatnya. Maliki yaumiddin, iya karena iya itu dia nggak baca tasdid. Iya karena abu dua iya doang, nggak ada tasdidnya. Iya karena abu dua iya karena nasta'in, ini enggak. Iya karena abu dua iya karena, nggak ada tasdidnya tuh. Nah terus siapa yang wa amma idza syaddada mukhaffafan, jika tasdidnya dikhaffafkan, diringankan, batalan sholatuh. Ma'al ilmi wal amdi wa illa lam tabtul, bersama dia itu bacaan itu sengaja, ya, dibacanya begitu. Intaghayyara makna, juga berubahnya arti. Ya. Alamin dibaca sama dia nggak pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin pakai alif, pakai hamzah. Artinya berubah menjadi penyakit. Allah adalah Tuhan Rabbil alamin, Tuhannya sakit, bukannya Tuhan alam semesta. Alam pakai ain, alam semesta. Alam semesta dari bahasa Arab alam. Kalau nggak pakai alam, dibacanya alam aja, alam pakai alif, berubah artinya menjadi penyakit. Alam, alim, asyabun alim, inna rabbaka syadul iqam. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Alim pakai alif. Azabun, azab, alim, alimun, alim pakai alif. Kalau ain, alimun pakai ain, ya alim, ilmu, mengetahui, alim pakai ain. Tapi kalau pakai hamzah, alimun itu pedih, sakit yang sangat. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Alamin, jadi alamin itu berubah artinya. Itu yang keempat. Yang kelima, alla yaskut, tidak boleh diam, nggak boleh sekut. Alla yaskuta, Allah tidaklah yaskuta, dia diam, saktatan dengan diam, tawilatan wala qasiratan,
panjang, diamnya lama. Yaksidu biha qit'il qiraah, dengan bermaksud memotong bacaan. Ini dikatakan di salahnya hadza syarat yushbihu syartu tsani. Syarat ini sama dengan hampir sama dengan syarat yang tadi nomor 2. Ya, apa tadi? Al-muwalah. Nomor 2 al-muwalah kan? Muwalah itu dia berurutan. Nah, tidak boleh diam dengan nafas lebih lama diam dengan nafas. Nah, ini dia. Kalau ini dia diamnya dengan maksud Fatihah itu dia mau sampai segitu doang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Udah diam begitu. Kenapa? Karena dia bermaksud emang memutus qita'ah. Oke. Koto itu memotong, al-qiraah bacaan. Di stop cuma sampai situ doang. Ya. Ini hampir sama yushbihu syartu tsani dengan syarat tadi yang nomor 2. Cuma kalau ini emang Fatihahnya enggak sampai selesai. Dia sengaja sampai situ doang. Ini beda, nanti ada makmum, masbuk, itu nanti lain lagi. Kemudian yang keenam, qiraatu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Nih. Syarat yang keenam, membaca seluruh ayat-ayat Fatihah, termasuk al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat Fatihah. Ya. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, cakep nih. Wah, sudes. Bagus itu bacaannya. Ya, kayak Imam Masjidil Haram. Iya dong. Sampai nggak ada bismillahnya. Kenapa ada bismillahnya? Ya kan Imam Sudes begitu. Kenapa Imam Sudes begitu? Katanya ini ngaji boleh katanya nih. Boleh katanya ngaji. Katanya di Saudi itu, di Wahabi, orang itu dia mengikuti mazhab Imam Maliki, nggak membaca Fatihah. Apa nggak membaca bismillah, langsung alhamdulillah. Katanya tuh Imam Maliki Fatihah itu dari bismillah sampai waladhdallin, sama dengan Imam Syafi'i. Sama, seluruh ulama mengatakan Fatihah itu dari mulai bismillah sampai waladhdallin itulah Fatihah. Salah dengar dia. Makanya ngaji cuma dari katanya. Nah, Imam Maliki, orang Wahabi ngajinya itu dia ikutin Imam Maliki. Maliki itu bismillahnya langsung alhamdulillah. Imam Maliki dari mulai bismillah sampai waladhdallin sama, itu suratul Fatihah. Cuman mensunahkan jaharnya di alhamdulillah. Tetap membaca bismillahnya didengar oleh telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sama dengan membaca a'udzu. Kita juga baca a'udzu kalau sholat. Cuman gak didengar makmum. Sunnah membaca a'udzu setiap baca Fatihah, itu hukumnya sunnah setiap rakaat. Kita mau baca sholat siang, mau sholat malam, membaca a'udzu sebelum membaca Fatihah, itu hukumnya sunnah. Didengar oleh telinga sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Maliki itu. Alhamdulillah. Baca nggak? Baca. Cuman ente ngajinya dari katanya. Abang lihat di TV. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wow. Sudah. Ini nggak sah. Kenapa? Karena minhal basmalah. Dia tidak membaca basmalahnya. Ya. Jadi kalau mau ikutin orang tuh gaya-gaya saya ini, perhatiin dulu. Nah, itu yang keenam, basmalah. Kita baca auzu sunnah, baca amin sunnah. Nanti ada jelasannya juga. Yang ketujuh, ada mulahnil mukhilli bil makna. Ada mulahan, tidak boleh ada lahan. Apa itu ilmu tajwid?
Tajwid adalah ilmu kaila yahlinu ala qiraati. Tajwid adalah ilmu supaya tidak salah di dalam membacanya. Tajwid supaya tidak ada lahan, ada mulahni, tidak boleh ada lahan, kesalahan. Ya, di dalam makhraj al-muhil bil makna, yang bisa tadi nih tambah lagi merubah makna, sama. Ya. Kalau tadi kan huruf-hurufnya, ini artinya hurufnya betul. Alif, nun, ham, ain, mim, ta. Misalnya an'amta. Alif, nun, ain, mim, ta. Hurufnya betul. Tapi ada harokatnya yang salah. Beda itu antara harokat dengan huruf. Bismillahi, hi, itu harokat, hi, ha, hu, doma, fathah, kasrah itu namanya harokat. Hurufnya betul, tapi ada harokat yang salah. Seperti orang baca an'amta, dibaca sama dia an'amtu alaihim, misalnya. Ya, dia salah menyebut harokat. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Betul, alif, nun, ain, ham, mim, ta, an'amta. Tadi dibaca an'amtu alaihim atau an'amti. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pakai fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nar. Harusnya nir rahim jadi nar. Nah, ini merubah arti. An'amta jadi an'amtu. Fata betulu sholatuhu, maka menjadi batal sholatnya. Siratal ladzina an'amta, jalan yang kau beri nikmat menjadi jalan yang aku beri nikmat. Yang kedelapan, jadi merubah harokat, bukan hanya huruf nih. Hurufnya betul, harokatnya salah. An'amta menjadi an'amtu, apalagi an'amti lebih bahaya lagi. Karena ti itu anti, engkau perempuan. An'amti, engkau wahai sang wanita memberi nikmat. Ti, an'amti, anti. Makanya kalau baca anta an'amta, antum an'amtum, itu kan fil madi. Ya. An'amtu ana, huwa an'ama, huma an'amani, hum an'amu, ya an'amat, anta an'amta, antuma an'amtuma, antum an'amtum, anti an'amti, antuma an'amtuma, antuna an'amtuna, ana an'amtu, nahnu an'amna. Kalau dibaca an'amti, ini di sini ada harakat kasrah nih, seperti orang mengatakan an'amti dengan doma ataupun dengan kasrah, kasriha an'amti, fata betul sholatu, batal sholatnya. Ini merubah harokat. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyam fil fard, dibaca di saat berdiri. Kalau dia lagi baca Fatihah buru-buru, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ujung-ujungnya itu dia udah masuk ke dalam ruku, maka dia tidak masuk membaca Fatihah keseluruhan di saat berdiri. Antakuna halatal qiyam fil fard, membaca Al-Fatihah itu wajib ketika berdiri pada salat fardu, karena salat fardu itu wajib berdiri. Kalau di salat duduk, ya baca Fatihahnya lagi duduk. Kalau salat sunnah, fala tasihu, maka tidak sah iza qara'a juz'an minha ma'a hawiyati ruku, maka tidak sah jika dia membaca sebagian atau akhir daripada Fatihah atau sebagian ma'a hawiyati ruku, bersama gerakan dia ingin ruku.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Udah gerak meruku ini enggak sah. Au ma'anuhu dihilil qiyam, atau orang itu membaca Al-Fatihah dari rakaat pertama, mau rakaat kedua nih, belum berdiri pas, dia masih bangun dari sujud mau naik ke rakaat kedua, udah baca Fatihah di tengah-tengah antara duduk sama berdiri. Bismillahirrahmanirrahim, belum sampai berdiri udah baca Fatihah, itu pun nggak sah. Kenapa? Karena membaca Fatihah bukan saat berdiri, masih posisi dia dari sujud mau ke rakaat kedua, itu nggak sah. Jadi posisinya harus sudah posisi berdiri sampai waladhdallin masih berdiri. Amin. Waladhdallin, pastiin tuh waladhdallin. Kemudian yang ke berapa? 9. Nah dia. An yusmi'a. Nih, harus didengar nafsahu oleh dirinya sendiri. Nah dia. Mas, sholat. Sholat lah. Masa lagi ngopi, orang lagi. Kok mulutnya diam aja? Emang kenapa? Nggak baca surah. Baca, saya baca Fatihah, saya baca surah Inna Anzalna, tapi kok mulutnya diam aja? Oh, saya itu khusyuk, saya khusyuk, tahu khusyuk, oh hadir hati. Saya tahu makna-maknanya, arti-arti. Terus baca Al-Fatihahnya gimana? Saya baca dalam hati sambil saya resapin. Palelu, nggak sah tuh. Kata ini saya sholat Zuhur, sholat Asar, itu nggak boleh bersuara. Yang nggak boleh makruh, bukan nggak boleh, boleh kenceng. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sholat Zuhur, sholat Asar, makruh tapi nggak sampai nggak boleh. Tak wajib didengar oleh telinganya sendiri. Mau sholat siang, mau sholat malam, minimal didengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Sholat Zuhur, sholat Asar, sholat qobliyah ba'da zuhur atau qobliyah asar, wajib membaca Al-Fatihah an yusmi'a, didengar nafsahu oleh dirinya sendiri. Ya, li'annaha ruknun qauli, karena Al-Fatihah ini ada rukun qauli, rukun ucapan. Mas, kalau mau diem itu waktu niat, bukan lagi Fatihah. Fatihah takbiratul ihram itu rukun ucapan, rukun suara, harus didengar oleh telinga sendiri. Kalau sampean mau pakai hati itu ketika niat. Ketika niat, nah niat itulah hati. Jangan dibalik. Rukun hati niat diucapin di mulut, rukun mulut dibacanya di hati. Usolli fardhu maghribi sallallahu alaihi wasallam. Kebalik. Takbiratul ihram harusnya Allahu Akbar. Ini enggak. Diam. Niat yang harusnya di hati dibacanya usolli fardhu maghribi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebalik. Ini mazhabnya Imam siapa nih? Nah, jadi harus didengar oleh telinga sendiri. Mau dia sholat apapun, mau siang, mau malam, siang zuhur, diam aja, kan sholat zuhur. Emang Nabi kalau zuhur, zuhur itu baca Fatihah semua, takbiratul semuanya, itu nggak bersuara. Bukan nggak bersuara, nggak kencang. Kalau nggak bersuara yang mana dengar telinga ente. Harus disuarain, didengar oleh telinga. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau nggak suara, telinga gimana dengar? Ya, sunnahnya jahar, sunnah kencang ketika malam. Itu jangan salah paham nih. Ya, ada orang mengira dibaca sama enggak dibaca. Dibaca di hati di saat sholat siang, dibaca pakai mulut bersuara di saat sholat malam. Nih. Padahal yang dimaksud sebenarnya adalah sunnah mengencangkan, ya, baik sholat sendiri, bahkan sholat sendiri maghrib atau taubat istighfar malam-malam, sholat apapun sunnah, kayak wajib kayak di malam hari, sunnah dikencangkan. Ya, misalnya dia udah maghrib, mau ba'diyah maghrib, didengar apa tadi? Ya, kedengaran suaranya nggak apa-apa, sunnah. Kenapa? Karena biar orang yang malam suka begadang, suka nggak tidur, dengerin orang lagi sholat, lagi baca. Sunnahnya kalau malam dikencangkan. Kalau siang, ya sunnahnya didengar oleh telinganya sendiri.
nggak perlu dikencangin, tapi wajib didengar oleh telinga sendiri. Ya, nah, jadi kalau orang tidak mendengar bacaan Fatihahnya sendiri maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang 10, ini ada berapa ya? Ada 12 ya. Ini syarat-syarat Fatihah nih. Yang ke-10, Allah yatakhallalaha, tidak boleh dicampur baur. Zikrun ajnabi, dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir, dengan doa-doa yang lain-lain. Alisallahu bi ahkamil hakimin bala wa nazalika minasyaitonir zakirin. Kalau rasul ayat-ayat yang lain itu sunnah, ketika ada nikmat dia diam, dia berdoa doa-doa harap semoga dapat nikmat seperti nikmat yang dibacakan di ayat itu. Ketika lagi baca tentang ayat-ayat azab minta perlindungan agar dihindarkan, dijauhkan. Itu pada baca-baca Al-Quran, tidak dengan baca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat. Ya Allah, masukkanlah kami ke jalan bersama dengan orang-orang yang kami cinta. Boleh gitu. Kenapa? Karena dicampur dengan zikir atau doa-doa yang lain. Ya. Wallazi laisa min maslahatis shalah kal hamdi lil atis wa yajibu alaihi istighfaru min hajdid. Nah, bagaimana jika ada orang lagi sholat, dia menjawab bangkisnya orang, atos, disebutnya atos. Haji, alhamdulillah lagi sholat nih, nggak batal. Bahkan kalau dia di tengah-tengah Al-Fatihah nggak batal. Kalau hamdi seperti orang mengucap alhamdulillah lil atis, bagi orang yang sedang atos, yang sedang bersin. Tapi bagaimana? Fayajibu alaihi istinsafuha min jadid. Tapi wajib bagi dia dimulai Fatihah dari ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Wa amma iza takhallaf tasjudu tilawah aw amin aw su'al rahmah aw ta'awuz bil azab aw radda 'ala qira'ati imam fa inna min sunnati shalah fa ya'idul Fatihah bal yukmiluha. Akan tetapi jika di dalam bacaan ayat, ya, di bacaan ayat-ayat Quran dibaca ketika sholat itu boleh. Ya, seperti lagi sholat dia baca doa tentang azab, dia minta perlindungan, ya, atau minta kemaslahatan umat boleh. Dan itu nggak perlu diulang lagi. Kama qala sufat lau abdala harfan. Nah, kemudian yang ke-11. Ada musharif falau qasad. Kalau orang ada musharif lalu qasad bil Fatihah salam fala tasih. Yang ke-11 adalah jika seseorang membaca dari mulai bismillah sampai waladhdallin tapi dia tidak bermaksud membaca Fatihah, hanya membaca ayat Quran aja. Itu baca apa tuh? Baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Baca Fatihah bukan? Saya hanya membaca Al-Quran saja. Ada musharif. Apa di sini? Seandainya dia qasad bermaksud biqiraati membaca Fatihah, ghairu Fatihah shalah, tapi dia tidak bermaksud membaca Fatihah salat, fala tasih, maka tidak sah. Dia hanya membaca ayat Quran, dia maksud bacanya membaca ayat Quran, bukan niat membaca Fatihah. Yang terakhir, yang ke-12, kaunuhu bil arabiyyah. Ya. Dibaca dengan bahasa Latin. Bismillah. Kan kalau Latin itu mad itu panjang, hanya 2. Bismillah, ya. Rahma'ah. Fala yajuzu tarjamatuha, maka tidak boleh ada terjemah dengan nama Allah Maha-Pengasih Penyayang. Ya, kalau dia membaca Fatihah
dengan terjemah ya, atau Latin yang bisa menambah huruf, maka nggak sah sholatnya. Kan kalau di Latin itu hurufnya 2 kalau mad. Akhirnya dibaca bukannya Bismillah panjang deh, enggak. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. I-nya 2, Iim. Bukan Rahim, Rahim. Itu yang ke-12, nggak boleh dengan Latin yang merubah huruf ya, tidak boleh juga diterjemahkan, nggak boleh baca dengan itu. Al-hukmu izazul Fatihah. Lalu bagaimana hukum kalau orang nggak bisa membaca Fatihah dengan pas atau nggak hafal-hafal, nggak bisa belajarnya juga, belajar sulit, menghafal sulit. Bagaimana hukum? Pertama ada syaratnya. Syarat dia nanti boleh mengganti Fatihah dengan ayat yang lain atau boleh ada kesalahan dalam huruf. Tapi sebelum ada kata boleh, ada syaratnya dulu. Apa? Wajaba alaihi ta'allumuha. Pertama, sebelum ada kata boleh, dia harus wajib belajar dulu. Jangan bilang saya nggak bisa. Kalau dia udah bilang nggak bisa, sementara kagak mau ngaji, dari mana bilang nggak bisa? Ngaji aja kagak. Emang kagak mau baca yang benar namanya, bukan nggak bisa baca yang benar, emang nggak mau baca yang benar. Syaratnya adalah kau wajib alaihi ta'allamuha, adalah dia wajib pertama ya belajar dulu. Jangan bilang saya nggak bisa huruf H, huruf K. Alhamdulillah. Ya. Ghairil mak pakai kak, ghairil makdubi, do pakai dal, magdu harus pakai do, magdu pakai do, ini pakai dal, mak pakai kaf, do nya pakai dal, makdubi. Ya kalau diterjemahin tuh di Latin MAKDUB, makdub. Bukannya mag pakai go, pakai g, pakai h, mag. Kemudian pakai do, pakai d, h, o. Ini enggak. MAKD U, makdu pakai dal. Saya nggak bisa. Nah syaratnya sebelum dia bilang nggak bisa, dia wajib alaihi ta'allamuha. Pertama dia wajib belajar dulu, benar-benar abata. Wajib sudah ada menghafalnya. Dan nanti kalau dia nggak bisa juga, udah ngaji, udah belajar, hurufnya masih keseleo terus, itu harus diambil koin di lidahnya itu dikerok. Ya, misalnya contoh, atau dipatok sama bebek. Wajib kita batuha, belajar apa? Dia belajar hurufnya nggak bisa masih keseleo. Wajib kita batu, tulis bisa nggak? Ketika itu huruf udah ditulis dengan huruf Latin baru bisa. Nah, berarti dia belajarnya dengan cara tulis. Dia tulis, dia baca sendiri. Fi waraqah, di kertas. Yaqra'u minha, lalu dibaca. Baru bisa. Ada orang suruh baca nggak bisa, tapi kalau dia baca tulis sendiri bisa. Nah, kemudian nanti lagi fa in ajaza maka sab'a ayatan bisurufa min al-Fatihah. Nanti kalau nggak bisa juga, nggak hafal apa, nanti ganti dengan ayat apa yang di Quran yang dihafal dengan sebanyak 7 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 5 tambah lagi 2. Inna a'tainakal kautsar, fasholli rabbika wanhar. Udah pas 7. Itu bisa. Al-Ikhlas sama Inna a'tainaka itu susah itu daripada Al-Fatihah. Ya. Wallahu a'lam.